Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 ingin berkesantikan tentang Kerajaan Sriwijaya. Sebelum tentang mempresentasikan, perkenalkan nama saya Jason Novan Yusak sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Antonia Terseluar Selatan, Materi 3. Perkenalkan saya Rino Patiani, Materi 2. Perkenalkan saya Rio Bagasra, materi pertama. Perkenalkan saya Dewi Adanisa Surdi sebagai pemateri. Oke, sudah dengar semua kan? Jadi Andreo. Yang pertama itu ada asal-usul kerajaan Sriwijaya. Belum masuk ke intinya, Sriwijaya ini terdiri dari dua kata yang ada, itu Sri dan Wijaya. Sri artinya itu sebuah cahaya atau gemilang, sedangkan Wijaya itu artinya kemenangan. Kalau diartikan berarti itu sebuah kemenangan yang gemilang. Oke, Sriwijaya diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi, tepatnya antara tahun 671 sampai 682 Masehi di wilayah Sumatera Selatan. Pusatnya itu berada di sekitaran Palembang, tapi lokasi ini masih perkiraan karena belum pasti dan masih ada perdebatan akademis. Lalu ada beberapa teori tentang asal-usul Sriwijaya. Yang pertama itu teori lokal. Jadi menurut teori ini, Sriwijaya itu muncul dari orang-orang Melayu asli yang memang sudah tinggal lama di pesisir Sumatera bagian tenggara. Mereka hidup di dekat laut, biasanya berdagang dan berlayar. Karena tempatnya strategis, Selat Malaka, di Selat Malaka, mereka pelan-pelan menjadi kuat. Dan dari kelompok masyarakat pesisir inilah akhirnya berkembang kerajaan yang besar yang dikenal sekarang sebagai Sriwijaya. Lalu ada teori pengaruh dari India. Teori ini bilang kalau Sriwijaya ini berkembang karena banyaknya pengaruh budaya India, terutama soal agama Buddha. Artinya prasasti Sriwijaya itu pakai bahasa Melayu kuno dan pahlawan dari India Selatan. Dan itu Sriwijaya juga dikenal sebagai tempat belajar Buddha Mahayana. Sampai para petinggi biksu dari Tiongkok pun datang ke sana. Jadi walaupun berasal dari lokal, perkembangan Sriwijaya makin maju karena ada pengaruh kuat dari India. Lalu masa perkembangan kerajaan Sriwijaya. Pada masa perkembangannya, Sriwijaya makin lama semakin kuat. Kerajaan ini jadi salah satu pusat perdagangan dan kebudayaan penting di Asia Tenggara. Karena letaknya sangat strategis, yaitu pas di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, banyak kapal dari berbagai negara mampir dulu dan singgah di Sriwijaya. Mereka datang buat jual beli barang seperti emas, kapur barus, rempah-rempah, sampai hasil hutan lainnya. Tapi Sriwijaya gak cuma kuat di ekonomi, kerajaan ini juga terkenal sebagai pusat belajar agama Buddha. Banyak biksu dari luar datang ke Sriwijaya untuk belajar. Salah satu biksu yang terkenal dari Tiongkok itu bernama Xing, yang mampir ke Sriwijaya pada tahun 671 Masehi. Xing mencatat kalau di Sriwijaya ada lebih dari 1000 biksu yang belajar ajaran Buddha Mahayana dan bahasa Sanskerta. Sriwijaya juga menjadi tempat pemanasan buat para pelajar yang mau lanjut belajar ke Nalanda di India, yang waktu itu menjadi pusat pendidikan Buddha terbesar. Semua ini nunjukin kalau Sriwijaya bukan cuma jago di bidang politik dan ekonomi, tapi juga menjadi pusat budaya dan spiritual penting di Asia Tenggara. Dan terima kasih, saya kembali ke moderator. Oke, terima kasih Andreo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Riri. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan tentang faktor-faktor kejayaan Sriwijaya. Yang pertama itu ada lokasi geografis yang strategis. Sriwijaya berada di jalur perdagangan maritim internasional yang menghubungkan India, Nusantara, dan Cina. Posisinya di Selat Malaka dan Selat Sunda memungkinkan kerajaan ini menguasai arus pelayaran dan perdagangan antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan.
Yang kedua, penguasaan jalur perdagangan maritim. Sriwijaya menerapkan sistem monopoli perdagangan dengan mengendalikan pelabuhan-pelabuhan penting di sepanjang Selat Malaka. Kapal-kapal dagang dari berbagai negara harus singgah di pelabuhan Sriwijaya untuk berdagang, membayar bea cukai, atau sekedar menunggu angin musim yang tepat untuk melanjutkan pelayanan. Yang ketiga, ada kekuatan armada laut. Sriwijaya memiliki armada laut yang tangguh untuk menjaga keamanan jalur perdagangan, memungut pajak dari kapal-kapal yang melintas, dan menumpas bajak laut. Kekuatan maritim ini juga digunakan untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan tetangga dan memperluas wilayah kekuasaan. Yang keempat, pusat pembelajaran Buddha. Sriwijaya menjadi pusat studi agama Buddha Mahayana yang terkenal hingga ke Asia Timur. Ribuan biksu dari Cina, India, dan negara lain datang untuk belajar di Universitas Buddha Nalandanya Asia Tenggara. Ini meningkatkan prestise dan hubungan diplomatik Sriwijaya dengan kerajaan-kerajaan besar seperti Cina dan India. Yang terakhir, sistem Mandala yang efektif. Sriwijaya menerapkan sistem pemerintahan Mandala, yaitu sistem kekuasaan berjenjang di mana kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya menjadi pasal yang memberikan upeti, namun tetap memiliki otonomi lokal. Sistem ini memudahkan pengendalian wilayah luas tanpa administrasi yang rumit. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali kepada Mandala. Mas, terima kasih kepada Ririn. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Antonia. Terima kasih kepada Bapak. Dan di sini saya akan membahas faktor kemunduran Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah internal, yaitu kehilangan kontrol perdagangan. Sriwijaya sangat bergantung pada penguasaan jalur perdagangan maritim di Selat Malaka. Hal ini membuat pedagang beralih di jalur lain sehingga pemasukan kerajaan terus merosot. Yang kedua, perpecahan internal. Konflik antar kekuasaan daerah melemahkan pusat pemerintahan. Banyak wilayah bawah mulai melepaskan diri sehingga kekuatan politik Sriwijaya melemah. Yang ketiga, ada ekonomi yang tidak beragam. Ketergantungan berlebihan pada perdagangan maritim tanpa pengembangan sektor pertanian dan produksi lokal yang kuat membuat ekonomi kerajaan rapuh. Akibatnya ekonomi Sriwijaya mulai terguncang ketika jalur dagang mengalami gangguan. Terus faktor eksternal, yang pertama serangan kerajaan Pola, serangan besar-besaran dari dinasti Pola India Selatan menjadi bulan gelap. Hal ini menghentikan aktivitas dagang dan mempercepat kemundurannya. Yang kedua, kemunculan kerajaan Saina. Munculnya kerajaan baru, kehadiran Singasari, Majapahit, dan kerajaan lain menciptakan persaingan dagang yang membuat Sriwijaya semakin menurun. Yang ketiga, pengembangan rute perdagangan. Perdagangan mulai mencari jalur alternatif dan pelabuhan lain, mengurangi monopoli Sriwijaya atas perdagangan rempah-rempah dan barang berharga antara Cina, India, dan Asia Tenggara. Perubahan ini menurunkan aktivitas ekonomi penting yang sebelumnya dikuasai Sriwijaya. Yang terakhir, serangan Majapahit. Pada abad ke-13 dan ke-14, ekspedisi militer Majapahit ke Sumatera semakin mempercepat kehancuran sisa-sisa kekuasaan Sriwijaya. Hal ini menyebabkan wilayah Sriwijaya makin mengecil dan penguasaannya tidak mampu pulih kembali. Sekian dan saya mendapatkan Terima kasih kepada Antonia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adelisa. Baik, terima kasih kepada Bapak. Jadi pengaruh kerajaan Sriwijaya terhadap perkembangan kebudayaan perdagangan di Nusantara. Yang pertama itu ada pengaruh di bidang perdagangan. Jadi Sriwijaya menguasai jalur perdagangan maritim strategis di Selat Malaka dan Selat Sunda, yang mana menghubungkan India dengan Tiongkok. Posisi ini menjadikan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan internasional yang sangat penting. Kerajaan ini menerapkan sistem monopoli perdagangan, mengendalikan distribusi komoditas seperti rempah-rempah, kayu cendana, kapur barus, emas, dan timah. Sistem pelabuhan yang terorganisir dengan baik menarik perdagangan dari berbagai penjuru, termasuk India, Tiongkok, Arab, dan Persia. Yang kedua, ada pengaruh di bidang kebudayaan. Sriwijaya menjadi pusat penyebaran agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Biksu terkenal seperti Isi dari Tiongkok pernah belajar di Sriwijaya, yang dimana ini menunjukkan bahwa kerajaan ini adalah pusat pembelajaran Buddhis yang sangat penting. Kerajaan ini mendirikan banyak candi dan biara, seperti kompleks yang di Muara Tapus di Riau.
Sebagai pusat kosmopolitan, Sriwijaya memfasilitasi pertukaran budaya antara India, Tiongkok, dan Nusantara. Aksara Pallawa dari India berkembang dan kemudian menjadi pelbagai aksara-aksara lokal Nusantara. Bahasa Melayu kuno berkembang sebagai lingua franca atau bahasa pengantar, dan di mana di wilayah perdagangan maritim ini kemudian menjadi dasar bahasa Melayu modern dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, relevansi nilai-nilai sejarah Kerajaan Sriwijaya bagi kehidupan bangsa Indonesia di masa kini. Yang pertama ada nilai kemaritiman dan kebanggaan bahari. Sriwijaya dikenal sebagai maritim yang menguasai jalur perdagangan penting di Asia Tenggara, seperti Selat Malaka, dan memiliki armada laut yang kuat. Relevansi masa kini. Nilai ini relevan dengan visi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan konsep poros maritim dunia. Kerajaan Sriwijaya menjadi inspirasi untuk membangkitkan budaya bahari, mengoptimalkan potensi laut, ekonomi, pertahanan, dan konektivitas, serta memperkuat kedaulatan di laut. Selanjutnya ada nilai toleransi dan kebersamaan. Meskipun bercorak muda atau pusat pembelajaran budaya di Asia Tenggara, Sriwijaya ini dikenal memiliki toleransi yang tinggi terhadap agama dan budaya yang lain. Perdagangan dan pemeluk agama lain, termasuk Muslim, dapat berinteraksi dan menetap. Relevansi masa kininya, nilai ini merupakan cermin dari Bhinneka Tunggal Ika, kehidupan sosial Sriwijaya juga menunjukkan keberagaman agama dan budaya dapat hidup rukun dan bersatu di bawah satu payung kekuasaan Sriwijaya. Yang dimana ini menjadi pelajaran penting untuk menjaga kesatuan bangsa di tengah pluralitas yang ada. Selanjutnya nilai hubungan internasional. Sriwijaya ini menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan yang luas dengan berbagai kerajaan dan negara seperti Tiongkok dan India, yang dimana ini menjadikan mereka sebagai kekuatan yang disegani secara regional. Relevansi masa kininya, nilai ini selaras dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Kejayaan diplomasi Sriwijaya menginspirasi Indonesia untuk terus berperan aktif dalam hubungan internasional, menunjukkan kerjasama regional seperti ASEAN, dan memperkuat posisi sebagai negara yang berpengaruh di kancah global. Selanjutnya ada nilai kebudayaan dan jati diri. Peninggalan Sriwijaya seperti warisan linguistik atau pengaruh bahasa Melayu kuno menjadikan cikal bakal bahasa Indonesia dan seni budaya seperti tarian dan lagu masih terasa hingga saat ini. Relevansi masa kini, Sriwijaya adalah salah satu tonggak sejarah yang membentuk jati diri bangsa dan menjadi sumber kebanggaan nasional, terutama bagi Sumatera Selatan. Ini mendorong pelestarian dan pengembangan warisan budaya bagian integral dan identitas Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada Bapak. Oke, saya akan membuka 5 pertanyaan. Apa di satu, turun tangannya kawan. 1, 2, 3. Bulan 1, adik 2, tahun 3, kuartal 4, adik 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 250700619. Di sini saya akan bertanya, kan tadi ada salah satu faktor pembentuk keuntungan atau kemunduran Sriwijaya. Salah satunya itu faktor internal, yaitu berkurangnya pengaruh Sriwijaya terhadap jalur perdagangan. Dan karena sudah ada jalur perdagangan alternatif. Nah, jadi mengapa Sriwijaya bisa kehilangan kendali atas jalur perdagangan dan mengapa bisa mundur jalur perdagangan alternatif tersebut? Sekian pertanyaan saya itu untuk Andreo. Terima kasih. Ini untuk Oke, hari ini saya Aditya Pratama lagi dengan di 250700653. Nah, ini aku akan menyampaikan diskusi lah istilahnya. Ini aku dalam bacaan dari Gramedia Blog, ini dari Gramet.
Tadi kan menjelaskan asal usul kerajaan Sriwijaya sama rakyatnya, karena yang menjelaskan teori teorinya. Dan dia itu aja berdiri ke Sriwijaya, yang dibandingkannya, Raja Sriwijaya mempunyai seorang raja pertama bernama Daputra yang Sriwijaya Nasa, atau dia dari Sriwijaya Nasa. Nama Daputra yang Sriwijaya Nasa itu dijelaskan kerajaan Sriwijaya dengan jabatan peribadatan dari isi dan catatan dari dua prasasti yakni prasasti Karangko dan prasasti Kedudukan Bukit. Nah, di sini diceritakan bahwasanya raja tersebut itu dikenal sebagai Diarka dan memakai sebuah perahu karena melakukan perjalanan untuk membersihkan dan menguasai wilayah di sekitar Palembang. Nah, pertanyaan berikut, siapakah raja pertama tersebut dan bertanya dari manakah raja tersebut? Dan apakah isi dari prasasti Karangko dan prasasti Kedudukan Bukit sampai video berani menyebutkan bahwa isi dan raja tersebut berasal dari wilayah tersebut dan mengapa bisa disebut sebagai raja? Oke, harus tulis ya. Sini. Awan. Nah, dalam catatan ini kan disebut bahwa Sriwijaya memiliki lebih dari 1.000 museum. Lantas, apakah ada bukti arkeologis lokal yang mendukung bahwa adanya pusat pendidikan sebesar itu pada waktu itu? Pertanyaannya saya tujukan kepada Anda. Parten. Part 10. Perkenalkan, nama saya Parten Simalo, saya dari kelompok 6. Kan tadi dijelaskan bahwa Sriwijaya itu memiliki kekuasaan laut yang sangat luas. Dan saya pernah baca di artikel National Geographic bahwa kerajaan Sriwijaya itu bekerja sama dengan bajak laut untuk mengamankan wilayahnya yang sangat luas. Kenapa Sriwijaya itu memilih bekerja sama dengan bajak laut? Bukankah bekerja sama dengan bajak laut itu risikonya cukup tinggi untuk keamanan kerajaan Sriwijaya? Pertanyaannya untuk jasa menurunkan kir. Nama saya Muhammad Fasgerdino dengan NIM 250706055. Pertanyaan kepada Nia, bagaimana struktur masyarakat pesisir Sumatera sebelum Sriwijaya terdiri yang turut mempengaruhi kekuasaan maritim? Terima kasih. Oke, kami akan menyerahkan kelompok. Enggak, selama saya pasang videonya, kalian harus bisa jawab. Waktunya ada 5 menit ya. Videonya itu. Nanti soal begini. Bisa nggak ya? Sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang terletak di Pulau Sumatera. Dalam bahasa Sanskerta, ini berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gemilang. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya ditemukan dalam catatan Ising yang tertulis bahwa ia menghidupi Sriwijaya tahun 671 Masehi dan tinggal selama 6 bulan. Sumber lainnya adalah prasasti yang bertarikh 682 Masehi yang tertulis bahwa terdapat kerajaan Buddha yang perkasa bernama Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Kedudukan Bukit, kerajaan ini pertama kali didirikan di sekitar Palembang di tepian Sungai Musi. Pada mulanya, kerajaan Sriwijaya hanyalah sebuah pusat perdagangan yang berkembang menjadi kerajaan kecil di pantai Sumatera bagian timur pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini akhirnya tumbuh menjadi kerajaan besar karena beberapa faktor. Pertama, letak geografis kota Palembang yang menjadikan Sriwijaya sebagai jalur perdagangan dari India ke Cina. Kedua, tumbuhnya kerajaan Hunan di Vietnam akibat serangan Kamboja.
Kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7 Masehi dengan raja pertamanya adalah Daun Kahiyang. Pada masa pemerintahannya ini, ia banyak melakukan perluasan wilayah. Daerah-daerah yang berhasil dikuasai diantaranya adalah Pulau Bawang, Kedah, Pulau Bangka, Jambi, Tanah Gempika, hingga Kerajaan Kalingga dan Mataram kuno. Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada masa Balaputradewa yang memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Balaputradewa adalah keturunan dari dinasti Shailandra, yakni putra dari Raja Samaratungga dengan Dewi Tara. Sriwijaya menggunakan sistem perekonomian pesisir, di mana pendapatan diperoleh dari biaya penyeberangan dan juga bea cukai barang dagangannya. Rata-rata penduduk Sriwijaya bermata pencaharian sebagai nelayan dan pedagang. Agama yang berkembang di kerajaan Sriwijaya adalah Buddha. Bahkan Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha Mahayana di seluruh wilayah Asia Tenggara. Diceritakan oleh Rizky bahwa di Sriwijaya tinggal ribuan pendeta dan pelajar agama Buddha. Pada awal abad ke-11 Masehi, kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan karena serangan dari kerajaan Jawa dari India yang menyebabkan banyak kapal Sriwijaya yang hancur dan tenggelam, sehingga melemahkan angkatan lautnya. Wilayah Sriwijaya pun semakin sempit karena pada akhir abad ke-13 muncul kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Siam, juga Kerajaan Singasari pada masa Kertanegara yang mengirim ekspedisi Mapalayu yang menyebabkan daerah mulai lepas. Para pedagang di Sriwijaya juga semakin berkurang karena daerah-daerahnya yang telah jatuh ke dalam kekuasaan kerajaan-kerajaan lain. Kekuatan militer kerajaan Sriwijaya pun semakin lemah dan akhirnya kerajaan ini dihancurkan oleh kerajaan Majapahit pada abad ke-13 Masehi. Saya akan menjawab pertanyaan dari alasan mengapa kerajaan Sriwijaya itu bekerja sama dengan bajak laut ya karena kontrol jalur perdagangan. Dengan bekerja sama atau merekrut bajak laut, Sriwijaya bisa mengontrol Selat Malaka dan jalur perdagangan maritim lainnya. Yang kedua, efisiensi militer. Daripada terus berperang melawan bajak laut yang memakan biaya dan tenaga, lebih efektif menjadikan mereka sekutu. Yang ketiga, sistem Mandala. Dalam konsep politik Mandala di Asia Tenggara, kekuasaan bersifat sentris. Sriwijaya menerapkan sistem ini dengan menjadikan kelompok bajak laut sebagai pasar atau bawahan yang membayar upeti, namun tetap diberi otonomi tertentu. Yang keempat, monopoli perdagangan. Dengan mengendalikan bajak laut, Sriwijaya bisa memaksa kapal-kapal dagang asing untuk singgah di pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya dan membayar bea cukai sehingga meningkatkan pendapatan kerajaan. Yang kelima, ancaman terhadap pesaing. Bajak laut bisa diarahkan untuk mengganggu jalur perdagangan kerajaan rival. Sementara kapal-kapal sekutu Sriwijaya diberi jaminan keamanan. Strategi ini menunjukkan kepiawaian diplomasi dan pragmatisme Sriwijaya dalam membangun kekuatan maritimnya. Memang ada ancaman, cuman Sriwijaya itu punya solusi gitu. Solusinya memberikan bagian hasil perdagangan yang cukup menguntungkan sehingga bajak laut lebih untung dari bekerja sama daripada melawan. Ini termasuk bicara yang licin. Iya, jadi namanya raja dong. Saya terima. Terima kasih jawabannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan punya saudara Ulan. Saudari Ulan. Salah satu faktor penyebab keruntuhan atau kemunduran Sriwijaya adalah faktor internal, itu berkurangnya pengaruh Sriwijaya terhadap jalur perdagangan dan karena munculnya jalur alternatif baru.
Jadi mengapa Sriwijaya bisa kehilangan kendali atas jalur perdagangan? Yaitu karena Sriwijaya kehilangan kekuatannya sebagai pengawas jalur perdagangan dan mulai melemahnya setelah pendapatannya menurun akibat berkurangnya kemampuan mengendalikan arus pelayaran. Lalu perpecahan internal membuat daerah pasar mereka mulai melepaskan diri, sehingga jaringan pelabuhan yang dulu dikontrol Sriwijaya tidak lagi patuh. Hasilnya Sriwijaya tidak lagi mampu menjaga dan memonopoli jalur perdagangan maritim seperti sebelumnya. Dan mengapa muncul jalur alternatif perdagangan yang baru? Itu karena ketika kekuasaan Sriwijaya goyah, pedagang mulai mencari pelabuhan dan rute lain yang lebih aman dan stabil. Selain itu muncul kekuatan saingan seperti kerajaan Melayu di Jambi dan kerajaan-kerajaan di Jawa seperti Singasari, Majapahit yang menawarkan pelabuhan baru dan akhirnya menjadi rute alternatif bagi perdagangan internasional. Cukup. Pertanyaan Muhammad Asri Aldino, bagaimana struktur masyarakat pesisir Sumatera sebelum Sriwijaya berdiri yang turut mempengaruhi munculnya kekuasaan maritim? Sebelum berdirinya Sriwijaya, struktur masyarakat pesisir Sumatera bercirikan komunitas maritim yang tersentralisasi, berorientasi pada perdagangan dan memiliki keahlian navigasi yang kuat. Faktor-faktor ini ditambah dengan lokasi strategis di jalur perdagangan menjadi fondasi bagi munculnya kekuasaan maritim besar Sriwijaya. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Febri Kurniawan. Pertanyaannya, Sriwijaya dikenal memiliki lebih dari 1.000 biksu menurut Kiki. Nah, jadi apakah ada bukti arkeologis lokal yang mendukung adanya pusat pendidikan sebesar ini? Jadi secara umum belum ada bukti arkeologis lokal yang secara langsung membuktikan keberadaan lebih dari 1.000 biksu seperti yang dicatat ini. Namun, ada sejumlah temuan yang mendukung keberadaan pusat pendidikan Buddhis yang sebesar itu. Salah satu contohnya itu kompleks percandaian di Muara Jambi, yang dimana ini memiliki ratusan struktur bata dan diperkirakan menjadi pusat studi Buddhis abad ke-7 sampai abad ke-13. Contohnya lagi seperti artefak Buddhis, arca, stupa kecil, prasasti dan manik-manik yang berada di Palembang dan Sumatera bagian selatan. Bukti selanjutnya ini ada prasasti Sriwijaya, Palangtuwo, kedudukan Bukit Telaga Batu, yang dimana ini juga menunjukkan adanya organisasi keagamaan dan patronase besar di kerajaan tersebut. Nah, jadi kesimpulannya itu jumlah biksu menurut Isik tidak dapat dibuktikan secara angka, tapi temuan lokal menunjukkan Sriwijaya memang pusat pembelajaran agama Buddhis yang besar dan aktif. Apa jawabannya? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Didier Pratama sekarang. Berasal dari manakah Raja Sri Jayanasa? Asal-usul Sri Jayanasa tidak disebut secara langsung dalam sumber manapun, namun ia dianggap berasal dari keluarga penguasa lokal di wilayah Palembang yang kemudian membentuk kekuasaan awal Sriwijaya pada abad ke-7. Para ahli menyimpulkan ini dari konsentrasi prasasti awal Sriwijaya di sekitar Sungai Musi, Palembang, dan struktur politik awal Sriwijaya merupakan kerajaan maritim lokal, bukan dinasti pendatang. Yang kedua, mengapa Srijayanasa disebut raja pertama Sriwijaya? Dia disebut raja pertama bukan hanya berdasarkan catatan Bising, tapi karena prasasti kehidupan bukit tahun 682 Masehi menyebut seorang pemimpin bernama Dakun Tahyang yang melakukan perjalanan suci atau Sidayatra untuk menaklukkan daerah-daerah dan mendirikan Sriwijaya. Dakun Tahyang inilah yang oleh banyak ahli diidentifikasi sebagai Srijayanasa. Yang kedua, prasasti Talangtuwo tahun 684 Masehi menyebut nama Sri Jayanasa secara langsung sebagai raja pemberi amanat pembangun Saman Sri Setra.
Jadi gelar raja pertama diperkuat oleh dua prasasti utama, bukan semata catatan Tiongkok. Yang ketiga, apa aja isi catatan Ising tentang Sriwijaya. Dalam catatan perjalanan pada abad ke-7, Ising menulis bahwa Sriwijaya adalah pusat pembelajaran Buddha yang sangat maju. Para biksu dari India dan Tiongkok dianjurkan belajar tata bahasa Sanskerta di Sriwijaya sebelum penalatan. Dia menyebut adanya banyak biksu, disiplin tinggi, dan kegiatan keagamaan aktif. Catatan ini memperkuat gambaran Sriwijaya sebagai pusat pendidikan dan kekuasaan besar. Yang keempat, isi prasasti Kedukan Bukit tahun 682 Masehi. Pokok isinya yaitu menyebut Dakun Tahiang melakukan perjalanan suci, yaitu Sidayatra dengan 20.000 pasukan. Perjalanan itu dianggap membawa kemenangan dan kesejahteraan, menandai awal ekspansi dan pendirian Sriwijaya sebagai kerajaan besar. Yang kelima, isi prasasti Talangkuo pada tahun 684 Masehi. Pokok isinya menyebut langsung nama Sri Jayanasa, pendirian Taman Sri Kshetra untuk kesejahteraan rakyat. Berisi doa-doa Buddhis agar semua makhluk hidup bahagia, sejahtera, dan mencapai pencerahan. Memperlihatkan karakter raja yang dermawan dan religius. Keenam, perkiraan usia prasasti. Prasasti Kedukan Bukit perkiraannya pada tahun 682 Masehi, dan yang kedua Talangkuo sekitar 684 Masehi. Keduanya merupakan prasasti tertua yang menunjukkan berdirinya Sriwijaya pada abad ke-7. Apakah saudara ada yang sudah jelas? Tadi kalau kamu bilang yang apa Raja Sriwijaya itu tidak tercatat data dari mana, tapi dari beberapa yang aku baca di situ dari Wikipedia juga Raja beberapa buku saya, katanya di sini dia berasal dari kerajaan Kandila dan dia berasal dari bangsa Chinese yang punya hubungan sama Mataram. Jadi benar. Tapi mereka punya hubungan apa itu sama Mataram? Tadi kalau bahasa yang saya dapat dari itu, ini kan banyak dari banyak kalangan, terus saya ngaku dari konferensi elemental. Ini buat Mataram.
Oh, nggak bisa asal-asalan. Di sini ada lain. Jadi apa pertanyaannya? Jadi Kan dendam tidak ada. apa yang Saya dari sini manapun dari partai sumber manapun asal dari raja Jaya Nagara. Dia sudah di sini termasuk untuk media dan seterusnya. Itu katanya bisa dari pasukan Kalingga memiliki hubungan dan korban saya lihat dari anggaran itu ada juga. perdebatannya masih beda akademis untuk sumbernya dari Wikipedia. Jadi benar dari Wikipedia. Ibu sama Di buku sama Wikipedia tentang sama. Jadi masih jadi perdebatan akademis. Kalau Sriwijaya Nasa ini dia ada di des di provinsi Karangturi. Karangturi ditemukan di Palembang. Berarti kemungkinan besar dia hidup atau berasal dari sekitaran Palembang sekitar, Jambi atau Palembang sekitar Lampuna. Karena kawasan Melayu pada masa kuno. Itu dia juga ditemukan di prasasti kedudukan bukit pada tahun 643 Masehi. Proses ini ditemukan di Sungai Tatang atau anak Sungai Musi. Ini juga di Palembang. Ini tercatat bahwa Dapun Tawyang yang memimpin perjalanan suci sudah dari Minangan menuju wilayah yang kemudian menjadi Sriwijaya. Ini dia yang menemukan proses ini. Maksudnya itu sebenarnya kan prosesnya kan itu kan prosesnya itu juga setelah dia menguasai kerajaan tersebut dan menjadikan kerajaan Sriwijaya sejak kali itu kita lebih tinggi satu saja dari sana apakah itu dari Kalingga apakah dia yang perjalanan itu dari Kalingga ke Sriwijaya untuk mengakses dengan 20.000 pasukannya hingga menjadikan Sriwijaya itu apakah betul? Tidak betul, kemudian tidak karena masih menjadi perdebatan akademis. Jelas? Masih bilang ya. Jadi kesimpulan yang kita dapat ini adalah Kerajaan Sriwijaya adalah bukti kejayaan Nusantara sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan di Asia Tenggara. Dengan peran pentingnya dalam menyatukan wilayah melalui perdagangan dan agama, Sriwijaya salah satu pilar sejarah yang memperlihatkan keherbatan maritim Indonesia di masa lampau. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan maritim yang pernah menguasai Asia Tenggara dari abad ke-7 hingga ke-13, menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan berbagai benua. Wilayahnya membentang dari Sumatera hingga Malaysia, mengendalikan jalur laut penting di kawasan ini. Pada puncak kejayaannya, di bawah kepemimpinan Raja Balaputra Dewa, Sriwijaya mengendalikan perdagangan antara India, Cina, dan Kepulauan Asia Tenggara, menjadikannya salah satu kerajaan paling makmur di masanya. Penemuan terbaru mengungkap kisah yang tersembunyi, perhiasan emas, prasasti Sanskerta, dan bukti teknologi pelayaran canggih yang menunjukkan kehebatan kerajaan ini. Selain perdagangan, Sriwijaya juga menjadi pusat penyebaran ajaran Buddha, mempengaruhi budaya di wilayah sekitar, dari Thailand hingga Vietnam. Anak Medan, kawan-kawan, susah didong aku, soboi tak berengang. Tiada penghabisan, air kawan, asur demi kawan, hidup One is the loneliest number that you